Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kembali berjumpa dengan video pembelajaran PAI bersama saya Hendra Suwandi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 1 tentang iman pada hari akhir. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Sebelum masuk pada materi pokok, berikut ini peta konsep tentang materi beriman pada hari akhir. Ada 5 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian hari akhir, pengertian iman pada hari akhir, dalil tentang beriman pada hari akhir, pembagian hari akhir, perilaku manusia sebagai perwujudan beriman pada akhir, dan yang terakhir, hikmah daripada beriman pada hari akhir. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hakikatnya hidup manusia di dunia ini sementara. Tidak ada orang yang bakal hidup selamanya, bukan? Tidak ada yang kekal dan abadi. Lalu, bagaimana nasib manusia selanjutnya? Kalian simak videonya sampai selesai. Kita akan mulai pembahasan pokok tentang hari akhir. Dapat kita simpulkan dari video tadi bahwa pengertian hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat, hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Termaktub dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Dengan demikian, iman pada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan mengalami kehancuran. Kita sebagai muslim harus yakin bahwa itu hari pasti datang. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera yang biasa kita sebut dalil nakli dan dalil akli. Dalil yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan dalil yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Quran surat Al-Hajj ayat 7, Quran surat Al-Qari'ah 4 dan 5, Quran surat Al-Zalzalah, dan masih banyak dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Mari kita simak satu persatu. Pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna
آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada dalam kubur. Berikutnya dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang ketiga, surat Al-Zalzalah ayat 1 dan ayat 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Anak-anakku yang Bapak banggakan, perlu kalian ketahui, sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati akan mengalami proses awal kehidupan akhirat, yaitu alam barzah. Quran surat Ar-Rum ayat 55 dan 56. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh alam semesta, daratan, lautan, dan seluruh benda-benda semuanya hancur porak-poranda. Gunung-gunung meletus hancur berhamburan. Lautan meluap, menumpahkan seluruh isi bendanya. Di langit bergerak tanpa terkendali, bintang-bintang, planet, bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia panik, mereka berlari pontang-panting. Mereka tidak sempat bersiap untuk menyelamatkan diri. Semua makhluk akan mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Manusia, tumbuhan, bakteri, virus, jin, dan setan semuanya mengalami kematian. Setelah peristiwa yang dahsyat itu, setelah kematian, semua manusia mengalami proses kehidupan yang kurang lebih ada 5 fase kehidupan. Pertama, alam barzah. 2, yaumul ba'as. 3, yaumul hasar. 4, yaumul mizan. Dan 5, yaumul hisab. Dan yang terakhir, kita akan dihadapkan pada surga dan neraka. Alam barzah adalah pintu gerbang akhirat. Di sini manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang semua amal perbuatannya saat hidup di alam dunia. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan seluruh manusia semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan diarahkan menuju padang mahsyar. Yaumul Hasar adalah hari dikumpulkan semua manusia setelah bangkit dari kubur di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab adalah hari pertimbangan dan hari perhitungan, yaitu hari ditimbang dan dihitungnya seluruh amal baik dan buruknya manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Surga dan neraka adalah tempat pembalasan manusia, baik atau buruk amal kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga adalah balasan bagi mereka yang berbuat amal soleh, dan bagi kita yang banyak melakukan dosa munkar akan mendapat balasan neraka.
Hikmah dari beriman kepada hari akhir diantaranya akan menjadikan manusia rajin dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan manusia terdorong untuk senantiasa berbuat baik dan mencegah kemungkaran, menjadikan kita untuk terus waspada dan senantiasa hati-hati dalam melakukan perbuatan. Mudah-mudahan kita jadi tambah yakin bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwa kelak pasti terjadi. Pada hari itu manusia akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya adalah perbuatan buruk. Sebaliknya, manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Oleh sebab itu, introspeksi adalah sesuatu yang penting bagi kita sebagai perwujudan iman pada hari akhir. Demikianlah materi pelajaran kita tentang beriman pada hari akhir. Jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.